Oke guys, hari ini kita persiapan menuju ke gereja. Ini saya kenyang nih soalnya, jadi agak susah ngomongnya. Ya, ya hari ini kita akan mengadakan workshop Praise and Worship, musik gereja. Jadi dukung dalam doa teman-teman semua, biar semua peserta yang hadir mereka diberkati Tuhan, mendapatkan pengajaran yang baru, bahkan pemahaman musik yang baik dan benar. Karena pengajar-pengajarnya pengajar yang luar biasa. Ya, Leo teologia musik. Like kita di sini. Penamaan personal. Like kita ini, siapa yang nggak kenal beliau di mana? Like wajahnya, tunjukin dulu like wajahnya, siapa nggak kenal beliau di kota Medan, ya. Medan dan sekitarnya. Ya? Medan dan sekitarnya beliau penguasa. Kalau saya dari Aceh. Iya. Oke, guys, lanjut ya. Nanti ikutin terus. Kita hari ini mau ngapain? Stand up comedy. Kita hari ini mau ngajar. Ya, mau lihat keseruan gimana? Ikut kami. Sama guru-guru di belakang ini. Siapa nggak kenal mereka berdua di belakang? Kalau nggak kenal, berarti dia bukan orang GBI. Yang kenal mereka cuma orang-orang Paniko, ring 1. Jadi kalau kalian nggak kenal, berarti kalian pilih Mantova. Oke guys, kita menuju ke gereja. Workshop Praise and Worship GB Live Spring, Brastagi, Sumatera Utara. Para pengajar luar biasa ini. Ini gereja. Guys, sekarang kita ada di GBI Live Spring Brastagi. Di sini hebatnya bukan gereja aja, ada sekolah. Ini mau bikin supermarket nih. Bikin supermarket. Mau saingan kayak Center Park. Rencana bikin 15 tingkat. 15 tingkat. Sisanya kos-kosan. Ini adik-adik sekolah minggu ya, Bung? Ini adik-adik sekolah minggu ya. Bung mau ngajar sekolah minggu nih. Bung Wolens mau ngajar sekolah minggu. Oke. Guys, sekarang kita masuk di dalam, guys. Lihat. Kapasitas 500 orang. Bung mau apa nih? Saya mau ngajar sulap. Nggak ngajar sulap. Saya mau ngajar sulap di sini. Pengen lihat saya sulap bagaimana? Silakan ikut kami. Ya. Mantap. Selamat menikmati. Oke, saya kembali ke narator. Ya, pakai drum. Ini drumnya Tama ya? DW seri angkatan pertama. Oke guys, kita sudah ada di gereja GB Live Spring Brastagi. Ikutin terus. Ya, ini lagi siap-siap buat training praise and worship. Berkuasa di bumi di surga, bertahta
seolah-olah lebih penting itu adalah pemberitaan firman, jadi mereka datang terlambat lah, tidak mau tahu dengan hadir lebih awal, karena itu kesempatan bersama-sama membangun keintiman bersama dengan tubuh Kristus di dalam hadirat Allah. Dan nilai-nilai ini kan akhirnya tidak tertanam kuat di antara jemaat Tuhan. Nah karena itu orang-orang pada umumnya tidak terlalu tertarik dengan praise and worship. Ibu bapak bisa lihatlah, praise and worship sudah berjalan, bahkan sudah mau menyambut firman, orang-orang masih pada terlambat, masih pada datang. Ini terlepas daripada habitnya mereka yang mungkin senang terlambat, terlepas dari situ, terlepas dari kendala di jalan dan alasan-alasan positif lainnya. Tetapi ketika mereka mengalami hadirat Tuhan yang terus-menerus di gereja yang kita pimpin, ibadah-ibadah yang kita pimpin, saya yakin rasa rindu menyembah bersama-sama dengan umat Tuhan itu sudah menjadi daya dorong mereka untuk berangkat lebih awal dari rumah mereka, untuk tiba lebih awal di gereja. Nah kalau kita tidak lihat ini sebagai sebuah ancaman bahwa ini akan membawa gereja menjadi krisis praise and worship, krisis keintiman dengan Tuhan, akhirnya fokus orang-orang hanya kalau mau nyembah, kalau mau ke gereja itu firman Allah. Bahkan ketika mereka sudah datang lebih awal di gereja, mereka cuma melihat kiri dan kanan, hanya melihat pemain musiknya, hanya ingin menikmati, bukan justru melibatkan diri dalam penyembahan yang dibangun bersama-sama, sehingga Tuhan dari sorga bisa menikmati suasana pujian penyembahan yang kita persembahkan itu. Justru satu sama lain datang saling lihat, saling lirik, kiri kanan, lihat dan semuanya. Ikut seminar, ikut sesi pembekalan, ikut, tetapi tetap tidak membawa perubahan-perubahan. Nah, saya berharap ibu bapak saudara ini, khusus tim, karena ini internal tim Live Spring, kita nggak datangkan dan tidak undang orang-orang lain, gereja lain. Ini timnya saudara. Maka saya minta ibu bapak memang setelah sesi ini saudara berubah gitu. Praise and worship kita itu berubah. Nah karena ini saya berkepentingan semua tim musik kita dan semua tim praise and worship kita, WL ini harus duduk paling depan ini semua. Dan saya berharap para koordinator Ibu Eva ya untuk memberi perhatian kepada tim yang ada ini, yang berkomitmen memberikan ini. Nanti mic-nya diganti, ambil mic papin aku ya, supaya yang nggak macet-macet. Ini macet kenapa ya? Karena lagi musim hujan kan, sehingga kedinginan, baterainya sinyalnya turun naik. Dan jadi praise and worship tolong diberikan hati. Kita ingin ini darurat gitulah kira-kira di benak kita itu, kita mesti lihat ini darurat, sehingga Pak Gembala sampai harus adakan sesi ini internal gitu, continue. Bahkan hamba-hamba Tuhan ini kan mereka datang dari kesibukan mereka, dari semua pelayanan mereka. Mereka hadir dengan biaya sendiri ibu bapak. Pengorbanan yang sangat luar biasa itu tidak kita tidak kita kejar dengan komitmen serius sungguh-sungguh. Nah saya kira itu tidak sehat buat kita. Nah karenanya sekali lagi seluruh tim saya berharap agar memberikan perhatian kepada tim ini. Saya berharapnya begini pula kepada teman-teman di Jakarta, dibentuk tim, fokus kepada satu tim, kalau bisa dua tim lebih bagus, sehingga tim ini dulu yang tampil deh gitu kira-kira. Ini menjadi model untuk tim-tim yang lain, sehingga ketika mereka telah bicara sudah ada modelnya, sudah ada timnya. Saya sampai ngomong pada anak saya ini Edo, saya sampai bilang begini, Bang, kalau kita ini kesulitan dengan tim musik, kesulitan dengan WL, dan kesulitan dengan apapun, tolong beritahu dan kita harus atur agenda-agenda. Kita bisa komunikasikan, datangkan ahli, ajak teman, merger atau join kerjasama untuk saling melengkapi supaya saling tertutupi satu sama lain, sehingga kualitas daripada praise and worship kita itu memang benar-benar ya tidak turun gitu. Setidaknya ada di posisi yang seharusnya, kalau tidak bisa naik terus, setidaknya jangan turun gitu.
Gereja Bethel Indonesia itu kan salah satu gereja yang paling menonjol itu praise and worship-nya. Nah, tapi kalau gereja kita akhirnya sama dengan gereja-gereja pada umumnya, nah itu adalah problem, Ibu Bapak. Nah, karena itu saudara-saudara, saya berharap saudara benar-benar serius, benar-benar sungguh-sungguh. Kemarin saya sudah ngomong sama koordinator praise and worship kita, Ibu Evan. Saya bicara dengan Ibu Evan, dengan Ibu Mami Gembala ada. Lalu saya bilang, Bu Evan, ini kan turang saya ini. Saya bilang, Tur, kalau seandainya agak problem ini tim praise and worship, baik pemain musiknya mau WL singersnya, mereka nggak bisa kasih komitmen continue baik di doa bersama-sama maupun di kegiatan-kegiatan lain. Kalau tidak bisa continue, ya saya bilang sudah, kita lepas. Ya, kita mesti memberikan kesempatan dan perhatian kepada tim yang baru yang mau memberi hati gitu. Kita sangat menghargai dan sangat menjaga kebersamaan dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran. Kita itu fleksibel. Oke deh, ada satu saat dia nggak bisa hadir karena alasan-alasan tertentu buat kita, ya nggak usah dipermasalahkan, kita maklum gitu. Tapi kalau kemudian fleksibilitas yang kita bangun itu ternyata disalahartikan sehingga seolah-olah itu dianggap menjadi sebuah kebebasan, bebas kita jadi tim di live spring itu bebas kok, mau datang boleh, nggak datang boleh, komit boleh, nggak komit boleh. Nah, kalau itu diartikan sebagai sebuah kebebasan, saya kira ini sebuah kesalahan. Nah, ini adalah sebuah kesempatan kita saling menghargai karena kita membangun gereja kita ini berasaskan kekeluargaan. Kita nggak pengen saling bersenggolan, harus saling memponis dan saling menjustis. Nah, kita tidak mau itu dari awal kan, Ibu Bapak. Nah, karenanya kita bangun sedemikian longgar dan sedemikian leluasannya kita berkomunikasi dan juga menjaga nilai-nilai yang sudah kita sepakati. Tetapi kalau kemudian kita keluar dari konteks atau dari aturan norma, ya saya kira memang kita sudah harus mengevaluasi apakah benar-benar kita ini masih mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kerajaannya apa tidak. Karena itu kemarin saya sampaikan, baru minggu lalu saya bicara pada Ibu Evan, turang saya ini, saya bilang bagi mereka yang tidak siap, kalau mereka punya skill hebat, dilepas. Kita fokus kepada yang bersedia, yang mau. Tapi kalau mereka masih mau, masalahnya apa, kendalanya apa, yuk kita beri ruang lagi. Nah, inilah saya kira puncak daripada kebersamaan ini. Saya berharap Ibu Bapak benar-benar serius, khusus para WL, saudara WL di ibadah raya, di ibadah care groups, di ibadah-ibadah youth dan lain sebagainya khusus ya. Ikut saja arahan ini, arahan mereka yang disampaikan sama para trainer kita ini. Tidak usah membawa pemahaman kita atau pengetahuan kita dan tidak usah memperdebatkannya, Ibu Bapak. Terima saja dari awal semuanya, jadilah orang lawan. Saya harap saudara persis seperti yang dicontohkan atau teori yang disampaikan nanti. Setidaknya begitu, sehingga minggu besok dan seterusnya benar-benar ada terobosan di panggung praise and worship kita. Yuk kita kasih tepuk tangan begitu. Tapi Ibu tahu, saya pulang dari Beras Tagi tahun kemarin, saya tuh tinggalkan semua musik sekolah saya. Secara keuangan, sekolah itu banyak, tapi saya mau tinggalkan itu semua. Ini ada bapak saya punya teman namanya Mesa, orang sini juga, Mesa Sinuraya, boleh tanya dia. Saya juga nggak sentuh lagi main di kafe, saya nggak sentuh lagi wedding, saya nggak sentuh lagi sesi pelayanan artis, saya udah nggak sentuh itu lagi. Saya 100% hidup di gereja. Oh, ibu tahu kenapa? Karena saya datang lihat ini. Makanya saya bilang rugi banget kalau saya yang dari Jakarta datang ke tempat ini sangat-sangat diberkati. Tapi kalau kalian di tempat ini nggak diberkati, sangat-sangat menyayangkan. Percaya nggak percaya? Kami datang bagikan sesuatu buat kalian, tapi ada hal yang lebih besar yang kami dapat dari kalian. Karena saya percaya ini saya nggak tahu kenapa dua kali saya turun-turun datang di sini. Saya nggak tahu turun ada rencana apa. Tapi saya masih ingat tuh, saya dari sini saya ke Sidikalang. Itu pulang naik motor sendiri dari Beras Tagi. Saya cuma modal web. Itu teman saya ada di Sidikalang. Saya beli ke Sidikalang, pulang dari Sidikalang. Bapak Ibu tahu
sebelum Gajah Bobo itu ada hutan. Baru tahu saya jatuh di situ. Nggak ada orang tolong saya. Saya sewa motor, saya jatuh, kaki bengkak. Saya pulang sampai saya nggak pulang ke rumah teman saya nginap di villa di sini, kaki bengkak. Tiba aku tahu, saya cuma bilang dengan Tuhan, terima kasih, saya bisa dapat sesuatu di sini. Makanya saya mulai berdoa, yuk, apa yang tadi Bang Gua sampaikan, jangan sia-siakan. Karena ini hal terbesar yang kita akan dapat mahkota kehidupan. Makanya saya bukan sedang lagi nih, coba di sorry cek. Mengirimu bahagia selamanya tak akan terganti. Yes. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memberikan bagian. Bila Engkau hadir di tengah kami pada saat itu, memenuhi setiap hati kami, agar kami merasakan jamahan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pada keluarga ini secara spesial. Tuhan peduli, Tuhan penuh kasih, Dia sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus dalam segala hal Dia setia. Segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita sembah Dia Bapa. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mengapa ku membalas kasih? Kami sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Boleh sama-sama kita bangkitkan diri, kita sambut firman Tuhan. Ku sembah Kau, mengapa ku membalas kasih-Mu? Kami mengundang Bapa Gembala kami. Sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, benar Tuhan. Ku sembah Kau, oh haleluya. Mengapa ku membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah yang duka, sekalipun di tengah-tengah duka yang mendalam bagi keluarga ini, kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menghibur setiap hati daripada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Biarlah Engkau memberkati kami jika sebentar kami akan merenungkan, mendengarkan daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sebagai penguat dan penghibur bagi hati kami, terkhusus buat keluarga yang sedang berduka. Kami izinkan Roh Kudus berbicara bagi kami masing-masing. Di dalam nama Yesus, kita semua Bapak Ibu yang dengan rindu mendengarkan kebenaran pada firman-Mu, bersama-sama kita katakan amin. Kalau langsung kamu blok. Shalom Bapak Ibu.